Satu hal yang menarik untuk dibahas di dalam bahasa Arab adalah terkait dengan angka atau disebut dengan rokom. Jadi di dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan rokom, ada yang disebut dengan adat. Ya, rokom itu, rokmun itu merupakan penulisan angka untuk menyatakan adat tertentu, untuk menyatakan bilangan tertentu. Dan jumlah rokom itu ada 10. Dimulai dari sifar, kemudian wahid, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Nah, penulisan angkanya itu disebut dengan rokom. Di dalam bahasa Arab disebut dengan rokom. Adapun adat, maka artinya adalah jumlah atau bilangan. Jadi 100, misalnya ada 100 pena, berarti 100 itu namanya adat. Ya. Kemudian bilangan yang dihitung disebut dengan ma'dud. Kemudian dilambangkan jumlah bilangan ini dengan rokom. Ditulis dengan 100, dengan angka 1, wahid, kemudian sifar, sifar. Itu sekilas perbedaan tentang rokom, perbedaan antara rokom dengan adat. Kemudian pembahasan mengenai kaedah dalam adat dan ma'dud itu juga sangat menarik untuk dibahas karena kaedahnya banyak. Ya, teman-teman sekalian, kaedah dalam melafalkan angka, adat, dan ma'dud di dalam bahasa Arab itu panjang pembahasannya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum beberapa fakta yang mungkin oleh sebagian orang, sebagian teman-teman di sini belum mengetahui misterinya, ya, belum mengetahui fakta ini, belum mengetahui hakikatnya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, antara sittah dengan sadis. Yang kedua, penulisan mi'ah dengan mi'ah. Kenapa di sini ada alifnya? Sementara yang kedua tidak ada dituliskan alif. Mana sebenarnya penulisan yang benar? Dan kenapa kasroh setelahnya ada alif, mi'ah? Kenapa bukan ma'ah? Lalu kemudian yang ketiga adalah penulisan angka atau rokom Arabi, nomor atau rokom Arabi yang asli bahasa Arab itu sebenarnya yang mana? Apakah seperti ini atau ini yang merupakan bahasa Arab asli? Kemudian yang keempat kita akan bahas terkait dengan asmaul ayyam, nama-nama hari yang kita tahu merupakan ma'khudz, nama-nama hari ma'khudz minal arqam, ya, diambil dari angka. Lalu kemudian penulisan alf wa mi'ah atau mi'ah wa alf. Apakah dimulai dari yang besar dulu, ya, dari ribuan dulu, dari jutaan dulu, atau boleh dimulai dari angka yang terkecil dulu, dari puluhan dulu, kemudian dari ratusan, baru ribuan, jutaan, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu beberapa fakta ini. Yang pertama, misteri angka 6. Angka 6 yang kita ketahui, teman-teman sekalian, untuk menyebutkan benda mudzakkar kita gunakan sittatun. Untuk menunjukkan benda muannats kita gunakan sittun. Misalnya, sittatu tullab dengan sittu talibat. Itu sudah kita ketahui, ya. Sittun dengan sittatun. Nah, pertanyaannya, keunikannya, kenapa bisa menjadi sadis? Kenapa bisa menjadi sadis? Padahal kita tahu, ya, ketika dirubah menjadi angka tertibi, karena angka atau rokom di dalam bahasa Arab ada yang rokom biasa, kemudian ada yang rokom atau adat tertibi untuk menunjukkan urutan. Misalnya lantai atau tingkatan, gitu ya, kelas. Kita gunakan ini adat tertibi. Wahid al-awwal, ithnan al-thani, thalatha al-thalith, arba'ah al-rabi', khamsah al-khamis, sittah as-sadis. Nah, di sini letak misterinya. Kenapa sittah menjadi sadis? Kenapa bukan as-sati atau as-satitu? Sekarang kita akan bahas
Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, angka asli dari 6 itu bukan sittun atau sittatun, melainkan angka aslinya adalah sidsun. Jadi sittun itu asalnya adalah sidsun. Sin, dal, sin. Buktinya bisa kita lihat dari semua turunan angka 6. Bukan hanya sadis, akan tetapi semua turunan dari angka sittah itu pasti akarnya sin, dal, dan sin. Seperenam misalnya, sudus. Dalam Al-Quran ada. Ya, sudus, seperenam. Kemudian segi 6 musaddas. Kemudian 6 yang ditasghir, yang dikecilkan. Seperti misalnya kita katakan qalam, kemudian pena kecil, ulaimun. Talib, siswa. Kalau siswa pemula kecil, tuwailibun. Kalau 6 kecil, sudaisun. Ya. Kemudian yang keenam juga sadisun. Semua turunannya adalah sin, dal, sin. Tidak ada sittah. Jadi sebenarnya asalnya adalah sidsun. Lalu kenapa bisa berubah menjadi sittun? Nah, ini ada penjelasannya dan ini juga disampaikan oleh Al-Imam Sibawai dalam kitab beliau Al-Kitab. Jadi sittatun dengan sittun itu asalnya adalah sidsatun dan sidsun, seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian qulibatis sinul akhirah ta'an. Sin yang kedua, kan ada dua sin ya. Sin yang kedua ini ya diganti menjadi ta. Litaqruba minad dal allati qablaha, agar makhrajnya lebih dekat kepada huruf dal. Dan kenapa yang dipilih huruf ta? Kenapa bukan huruf po misalnya? Padahal makhrajnya juga berdekatan. Dal, ta, po itu makhrajnya berdekatan, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ini alasannya. Wahya ma'adzalika harfun mahmus, karena ta dengan sin itu memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat hamas. Yang mana ketika melafalkannya, dalam ilmu tajwid kita pelajari, dalam melafalkannya itu ada jarayanun nafas, yaitu nafas atau udara mengalir. Begitu juga ta, at. Kalau po tidak, makanya yang dipilih adalah ta. Baik. Kama anna sin mahmusah, sebagaimana sin juga huruf hamas. Fasarat takdir sidtun, maka jadilah ini. Setelah diganti sinnya menjadi ta, maka jadilah sidtun. Baik. Falamma jtama'at ad-dal wa ta, ketika bertemu dal sukun dengan ta berharakat, wa taqarabata fil makhraj, kemudian makhrajnya berdekatan, ubdilatid dalu ta'an, kemudian dalnya diganti menjadi ta. Kenapa? Litawafuqiha fil hamas, sama-sama hamas. Summa udghimatit ta'u fit ta, kemudian setelah bertemu dua huruf ta, kaidahnya dalam bahasa Arab ketika bertemu dua huruf yang sama maka diidgham, ditad'if, ya, diidkhal, dimasukkan atau digabungkan. Maka jadilah setelah dal ini berubah menjadi ta, sittun, maka kita lambangkan dengan tasydid tanpa menuliskan dua huruf ta. Jadilah sittun. Itu prosesnya. Fataghyirul awal, perubahan yang pertama, sin menjadi ta, itu min ghairi idgham, belum ada idgham, belum ada penggabungan, belum ditasydidkan. Watsani lil idgham, sedangkan perubahan yang kedua untuk mengidghamkan atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Nah, jadi itu sejarahnya atau itu stepnya, itu langkahnya. Kenapa ya sittun bisa menjadi sadisun atau sudaisun, musaddasun, sudusun. Jadi sebenarnya 6 itu adalah sidsun, bukan sittun, bukan sittatun. Baik, itu fakta yang pertama terkait dengan angka, khususnya angka 6. Kemudian selanjutnya angka 100, mi'ah. Kenapa ada alif di antara kita, di antara mim dengan hamzah? Kenapa ada pemisah alif? Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya asalnya alif ini tidak ada.
Sebenarnya asalnya alif ini tidak ada. Tapi kemudian ditambahkan alif, ya, disebabkan karena miripnya sebagian bentuk kata sebelum ada penulisan hamzah dan titik. Jadi dulu sebelum ditemukan titik dan juga hamzah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, sebelum dimulai ya penulisan titik dan hamzah di kalimat Arab, kata mi'ah ini mirip dengan kata yang lain. Kita baca nasnya, teksnya. Qabla i'timadit tanqid, sebelum ada penulisan titik, begitu juga hamzah ya. Kanat kalimat mi'ah, seperti ini penulisannya. Dulu penulisan 100 seperti ini. Mim, kemudian nabrah, lalu ha. Tusbihu kalimat minhu, ya. Maka penulisan ini sama persis dengan minhu. Minhu artinya darinya. Begitu juga kalau ditulis, kalau teman-teman menulis fi'ah, fi'atun, karena fa-nya juga tanpa titik, kemudian hamzahnya tidak ditulis, dan tidak ada dua titik di atas tamarbutah, maka penulisannya juga mirip. Minhu, fi'atun, itu mirip. Fayaltabisul amru 'alal qari, sehingga menjadi rancu bacaannya bagi seorang pembaca. Fa'adhafu alifan, maka para pakar bahasa dahulu menetapkan untuk menambahkan dalam kaidah imla alif, ya, di mana setelah huruf mim ditambahkan alif, ya, sama seperti kata Umar dengan Amr. Untuk membedakan Umar dengan Amr itu ditambahkan waw pada Amr, tambahkan waw di akhirnya Amr. Itu diantara kaidah di imla atau kitabah, harfun yuktab wala yuntaq, huruf yang ditulis tapi tidak dibaca, seperti Amr ada huruf waw, mi'ah ada huruf alif, ya. Kemudian lituktab hakadha, selanjutnya akan ditulis seperti ini, ditambahkan alif. Nah, maka setelah itu, setelah ditambahkan alif, fatatamayyaz 'alal kalimah ats-tsaniyah aw syabihatiha, maka berbedalah kata mi'ah dengan kata minhu dengan kata yang semisal dengannya, fi'ah misalnya. Wa baqiyat alif hatta ba'da i'timadit tanqid wat tashkil. Kemudian alif ini tetap dipertahankan sampai sekarang, walaupun sudah ada titik dan ada harakat, tetap dipertahankan alif. Wa fil asril hadits, kemudian belakangan ini nada ba'dul lughawiyyin, sebagian pakar bahasa, para ulama bahasa, mereka menyerukan, mengajak untuk menghilangkan alif ini karena sudah tidak diperlukan lagi. Bisa babin tifa'il hajati ilaiha. Tidak ada kebutuhan lagi untuk menambahkan alif karena sudah ada titik dan hamzah dan ada harakat bahkan. Ditambah lagi fadlan amma tasabbabat fihi min syuyu'i khata' nutqi kalimah bi fathil mim. Ditambah lagi apa yang menyebabkan para ulama mengajak untuk menghapus huruf alif ini, menyebabkan sebagian orang, khususnya orang awam, bukan penuntut ilmu, membaca dengan bacaan yang salah, yaitu dibaca fathah. Karena ada alif yang cocok dengan alif, pasangannya adalah fathah, maka dibaca ma'ah, bukan mi'ah. Ditambah lagi karena alasan ini, maka diserukan oleh Majma' al-Lughah fil Qahirah di Mesir, perkumpulan ulama bahasa di Mesir, di Kairo, mereka mengajak untuk kembali kepada asalnya, itu tanpa huruf alif. Tapi raghmal ibqa' ala sihhatil kitabatil ukhra, akan tetapi penulisan dengan alif itu juga benar. Nah, jadi kita bisa simpulkan teman-teman sekalian, baik mi'ah ditulis dengan alif ataupun mi'ah tidak ditulis dengan alif, itu dua-duanya benar. Tapi yang afdal, ya, yang afdal dikembalikan ke asalnya karena tidak dibutuhkan lagi alifnya, yaitu ditulis tanpa alif. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif, maka itu keduanya benar. Dan di sini kita sampaikan sebuah fakta kenapa ada huruf alifnya. Dan jawabannya adalah untuk membedakan dengan kata lain di zaman di mana belum ada titik dan hamzah. Baik. Nah,
Selanjutnya, teman-teman sekalian, fakta yang ketiga. Angka Arab yang sebenarnya yang mana? Apakah ditulis seperti ini atau seperti ini? Sebagian besar akan mengira bahwasanya angka Arab adalah yang ini. Ya. Akan tetapi yang benar, ya, yang lebih dahulu digunakan, yang lebih dulu digunakan untuk menjadi angka Arab bukanlah yang ini. Ya. Ini kita buat perwakilan aja 3 angka ya. 4, 5, 6 dan seterusnya juga. Tetapi yang benar yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Khwarizmi adalah angka ini. Yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi adalah angka ini. Bisa dibaca di sini, nanti kita share insya Allah siapa itu Al-Khwarizmi. Jadi beliau adalah salah satu pelopor ilmu matematika dan juga ilmu falak, ya, astronomi, dan juga ilmu geografi, dan alhamdulillahnya beliau adalah seorang muslim, di ilmuwan muslim, ilmuwan Islam. Beliau menyebarkan ilmunya di Baghdad, ya, di masa kekhilafahan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Nah, jadi awal mula angka itu dituliskan oleh Al-Khawarizmi yang sampai sekarang bertahan. Sebenarnya banyak penulisan angka, ya, masing-masing peradaban memiliki cara sendiri untuk merumuskan angka. Dan nanti kita juga sampaikan, dahulu orang Arab menyampaikan angka dan bilangan itu dengan cara yang sangat unik sekali, dengan huruf hijaiyah. Nah, angka yang dirumuskan oleh Al-Khawarizmi itu adalah angka-angka ini, dan beliau menulis dan merumuskan angka-angka ini itu bukan tidak ada dasar dan alasan, tapi ada alasannya, yaitu dari angka 1 dan juga 0 termasuk kemudian sampai angka 9 itu beliau tuliskan berdasarkan jumlah sudutnya. Ini kalau bagi teman-teman yang belum tahu, tapi ini sudah lumayan tersebar ya infonya, bahwasanya Al-Khawarizmi merumuskan angka itu berdasarkan jumlah sudut di dalam angka itu. Angka 1 misalnya, jumlah sudutnya 1. Angka 2, jumlah sudutnya 2. Angka 3, bisa teman-teman lihat, sudutnya 3. Angka 4, seperti itu juga. Angka 5, angka 6, 7, 8, 9, dan 0, tidak ada sudutnya. Makanya disebut angka 0. Biduni zawaya atau biduni zawiyah. Tidak ada sudutnya. Nah, ini adalah huruf, angka yang dirumuskan oleh Al-Khawarizmi untuk bahasa Arab awalnya. Dan dulu juga awal mula sebelum Anda mengetahui ya fakta ini, kalau teman-teman lihat di pengaturan apa namanya Windows atau Microsoft Office, Microsoft Word, ketika merubah angka, ya itu bisa teman-teman lihat di situ. Mana yang angka Arabik dan mana yang angka Hindi. Nanti coba dilihat di pengaturan perubahan angka di Microsoft Word, itu bisa dilihat ada angka Arabik dan juga ada angka Hindi. Jadi sebenarnya angka ini itu awalnya adalah angka Hindi, yaitu angka dan penomoran orang-orang India. Nah, bisa dilihat di dalam kitab-kitab para ulama dituliskan, ini salah satunya, ya, al-huruf al-hindiyah, ya, wa hiya tis'atu ashkal hakada. Kemudian dituliskan seperti ini atau seperti ini. Ya, ada 2 model. Ya, ini disebut dengan al-arqamul hindiyah. Jadi sebenarnya yang biasa kita tulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris atau dalam tulisan Latin itu yang sebenarnya tulisan Arab. Tapi kemudian arqam hindiyah ini juga dipopulerkan oleh ulama-ulama Arab, juga dipakai, sering dipakai. Maka sampai sekarang lebih terkenal angka-angka ini lebih sering digunakan di dalam bahasa Arab. Karena juga di awal-awal dahulu peradaban Islam, angka-angka ini lebih sering digunakan seperti itu. Baik. Kemudian yang ini selanjutnya, ini yang kita sampaikan tadi, di antara cara orang Arab atau di sana di dalam lemari. Di antara cara orang-orang Arab dahulu
menghitung benda atau sesuatu itu dengan huruf hijaiyah. Dengan huruf hijaiyah. Jadi mereka menetapkan setiap huruf hijaiyah itu ada nomor dan angkanya tersendiri, khusus. Yaitu, bisa teman-teman lihat di sini, abjad, ya, hawaz, hatti atau hutti, kalimun, sa'fas, ya, Anda nggak juga hafal ini harakatnya, farashat, saghid, ya, ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang sudah ditetapkan angkanya. Jadi alif itu angkanya 1, ba angkanya 2, jim angkanya 3, dal angkanya 4. Ini juga menjadi urutan abjadiyah yang kita kenal kan, ada abjadiyah. Kalau sekarang yang lebih modern bukan abjadiyah tapi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Kalau dulu urutannya itu urutan abjadiyah, abjad, hawaz, hatti, kalimun. Nah, dan mereka memberikan setiap setiap huruf itu angkanya atau nomornya tersendiri. Ketika ingin menyebutkan misalnya 100 buku atau 100 misalnya, atau di hari ke-100, berarti mereka menyebutkan qaf. Yaumu qaf mungkin, ya. Karena qaf itu memiliki angka 100. Teman-teman di sini ada yang hafal matan muqaddimah Tuhfatul Atfal? Kalau ada yang hafal, itu pasti tidak asing dengan kalimat ini. Ya, ini disebutkan oleh penulis kitab Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab beliau di akhir, di khatimah. Abiyatuhu, jumlah bait dari Tuhfatul Atfal adalah naddun bada. Abiyatuhu naddun bada lidhinnuha tarikhuha busra liman yutqinuha. Kalau teman-teman yang hafal, nah, naddun bada. Jadi para ulama dulu ya sangat unik dan ini menunjukkan kepintaran mereka, Masya Allah. Untuk menyatakan jumlah baitnya 61, mereka mengatakan jumlah baitnya naddun bada. Dan ketika kita cek, dijumlahkan benar, bisa dicek di sini di tabel ini, huruf nun itu memiliki angka 50. Mana dia? Ini. Angkanya 50. Kemudian dal angkanya 4. Ba angkanya 2, dal angkanya 4, alif angkanya 1, dijumlahkan 61. Jadi jumlah bait dari Tuhfatul Atfal adalah naddun bada, 61. Dan tahun ditulisnya Tuhfatul Atfal, tarikhuha, tahunnya, bushra liman yutqinuha. Bushra liman yutqinuha. Dijumlahkan ba, shin, ra, alif, lam, mim, nun, ya, ta, qaf, nun, ha, alif, dijumlahkan totalnya 1198 Hijriah. Ya, Masya Allah. Seperti itu dahulu ya para ulama memiliki metode-metode atau orang Arab umumnya metode-metode dalam menyebutkan angka. Ini juga menjadi keunikan angka itu sendiri. Kita lanjut. Yang keempat. Ini insya Allah tidak asing bahwasanya nama-nama hari Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis diambil dari bahasa Arab. Itsnain, Ahad juga ya, ketinggalan di sini. Yaumul Ahad 1, Itsnain 2, Tsulatsa 3, Arbi'a 4, Khamis 5. Kecuali Yaumul Jum'ah dan Yaumus Sabt. Jadi ini sebenarnya pembahasannya bukan lebih ke angkanya. Tapi bisa juga dikaitkan dengan angka. Kenapa tidak disebutkan Yaum Yaumus Sadis atau Sudasi atau Yaumus Sittah, kemudian Yaumus Sabi', Yaumus Sab'ah. Nah, setelah Anda baca, alasannya adalah Yaumul Jum'ah karena itu khususnya bagi kaum muslimin itu adalah Yaumun Jami'. Hari yang mengumpulkan. Mengumpulkan siapa? Mengumpulkan kaum muslimin dan itu menjadi hari raya pekanan kita, Al-Idul Usbu'i. Yajtami'u fihi al-muslimun. Maka disebut Yaumul Jum'ah diambil dari kata jama'. Jama'. Yaum yajma' fihi an-nas al-muslimin. Adapun sabt secara bahasa sabata ini sebenarnya banyak maknanya. Ya. Salah satu makna sabata itu adalah istiraha. Yang artinya adalah istirahat. Jadi Yaumus Sabti merupakan yaum rahah.
setelah seseorang memulai kegiatannya dari yaum al-ahad. Al-ahad artinya hari pertama. Jadi dalam Islam, hari pertama itu ahad. Kemudian sampai hari Jumat ditutup dengan ibadah yang agung, salat Jumat. Setelah itu, rahah. Minal a'mal al-usbu'iyah. Atau minal ansyitah, minal dawam al-usbu'i. Nah, kenapa disebut dengan yaumul Jum'ah dan yaumus sabti bukan yaum as-sadis, misalnya al-yaumus sadis atau al-yaum as-sabi'. Nah, mungkin ada alasan-alasan lain di balik itu, tapi yang kami temukan faktanya adalah seperti ini. Alasannya kenapa disebut yaumul Jum'ah dan yaum as-sabt. Terakhir, teman-teman sekalian, nah, ini cara membaca angka di dalam bahasa Arab. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin sebagian belum tahu, itu sebenarnya bisa dibalik dan dua-duanya benar. Ketika ingin menyebutkan misalnya 1995. Boleh teman-teman sekalian mulai dari angka yang terbesar, dari alf. Alf wa tis'umi'atin wa khamsatun wa tis'un. Atau dimulai dari yang kecil. Khamsatun wa tis'un wa tis'umi'atin wa alf. Boleh, bebas. Ini dua-duanya diperbolehkan. Akan tetapi ada konsekuensinya. Kalau dibalik itu ada konsekuensinya. Apa dampaknya nanti kemana? Ke ma'dudnya, ke benda yang dihitung. Karena tadi kita sampaikan ada kaedah-kaedah terkait dengan angka dan juga yang diangkai, bilangan dan yang dibilang. Itu ada kaedahnya. Insya Allah daurah ini yang akan kita adakan di akhir tahun ini mengenai kaedah-kaedah ini yang akan kita insya Allah adakan di Baitul Arabiyah mengenai kaedah-kaedah tadi, karena cukup panjang, mungkin bisa sampai 4 pertemuan, jadi tidak kita sampaikan di acara daurah dan webinar singkat ini. Nah, apa konsekuensinya? Lihat ini. Misalnya, kalau kita mulai dari yang besar, angka yang terbesar, kita baca misalnya 1995 hari. Alf wa tis'umi'atin wa khamsatun wa tis'una yauman. Karena angka yang paling dekat ke yaum itu adalah tis'un. Dan setelah tis'un itu fathah. Tis'una yauman. Sedangkan kalau kita balik dari yang kecil, berarti angka yang terdekat dengan yaum adalah alf. Dan setelah alf itu kasrah atau majrur. Khamsatun wa tis'un wa tis'umi'atin wa alfu yaumin. Nah, itu kaedahnya. Ya, jadi memang kita boleh memilih, tapi ada konsekuensinya terhadap kata setelahnya. Misalnya 503 siswa. Kalau kita mulai dari yang besar, dari ratusan, dari yang kecil, ini kebalik ya, afwan. Kalau dari yang kecil, salasatun wa khamsumi'ati talibin. Ini harusnya di sebelah kanan. Kemudian kalau kita mulai dari yang besar, khamsumi'atin wa thalathatu tullabin. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau setelah thalatha dijamakkan. Sedangkan setelah ratusan tidak dijamakkan. Ini yang akan kita sampaikan insya Allah di acara daurah intensif di akhir tahun ini biidznillah ta'ala. Baik, jadi teman-teman sekalian, pilih mana yang mudah bagi teman-teman sekalian. Ya, mau dimulai dari alfnya dulu atau dari khamsahnya dulu, boleh. Ya, silahkan. Nah, karena dua-duanya penulisannya benar. Nah, itulah teman-teman sekalian 5 fakta yang mungkin sebagian orang belum mengetahui hakikatnya. Alhamdulillah mungkin teman-teman sekalian di sini di antaranya yang belum mengetahui beberapa fakta tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan ada ilmu dan faedah yang teman-teman sekalian dapatkan. Bismillah ta'ala. Nah, selanjutnya kita sejenak refreshing. Kita berikan bonus teka-teki. Memang ini tidak terkait dengan